Kabar gembira, akhirnya pemerintah umumkan kebijakan kenaikan gaji ASN di tahun 2025. Ternyata ada dua jenis atau dua macam kenaikan gaji yang diberlakukan untuk PNS dan P3K. Lantas bagaimana dengan pensiunan? Berikut informasinya. Serta siap-siap para pensiunan akan mendapatkan hingga 10 juta rupiah di awal Juni 2025. Pensiunan golongan manakah yang akan mendapatkan hingga 10 juta rupiah di awal Juni 2025? Serta informasi terbaru dari pemerintah terkait dengan skema pensiun fully funded. Kapankah mulai diberlakukan? Ketiga informasi ini kita sampaikan pada malam hari ini di Jumat 30 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan pemerintah akan kucurkan dana segar hingga 10 juta rupiah bagi pensiunan kategori atau pensiunan golongan tertentu berikut ini. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, sebentar lagi atau tepatnya di 1 Juni yang tinggal 1 hari lagi, Bapak Ibu akan mendapatkan gaji pensiunan di Juni 2025. Kemudian di tanggal 2-nya, Bapak Ibu akan mendapatkan pencairan gaji ke-13. Nah, Sri Mulyani resmi mensahkan PP terbaru, PNS dan pensiunan akan menerima komponen gaji ke-13, yang mana untuk PNS akan lebih banyak dari pensiunan setelah dirombak beberapa waktu lalu. PNS dan pensiunan segera mendapatkan kesejahteraan melalui gaji ke-13 yang disalurkan oleh pemerintah di tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan PP terbaru terkait dengan pencairan gaji ke-13 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 yang disahkan. Dalam PP terbaru, terdapat kategori penerima gaji ke-13 dan komponen yang diterima bagi pensiunan akan mulai menerima di 2 Juni 2025. Sedangkan untuk PNS masih menunggu arahan dari satuan kerja masing-masing. Pemerintah segera mencairkan gaji ke-13 mulai 2 Juni bagi pensiunan. Tentunya ada beberapa pensiunan yang memiliki nominal gaji ke-13 fantastis. Sebagai contoh, untuk gaji bulanan saja, golongan 4 tertingginya bisa mencapai 4 jutaan. Sedangkan untuk 4E bisa mencapai 4,9 juta lebih untuk gaji pokoknya saja. Apabila ditambah dengan tunjangan, maka gaji 4E bisa tembus 5 juta lebih untuk gaji Juni saja. Ketika gaji Juni telah cair, selanjutnya di 2 Juni, gaji ke-13 cair dengan nominal yang sama dengan gaji Mei. Itu artinya para pensiunan golongan 4E mendapatkan gaji 2 kali lipat. 5 juta gaji Juni ditambah gaji 13 5 juta lebih, otomatis tembus 10 juta lebih untuk golongan 4E. Ya, jadi golongan 4 yang berpotensi mendapatkan gaji hingga 10 juta lebih di Juni 2025 mulai dari gaji Juni ditambah dengan gaji ke-13. Nah, di sisi lain, semua ASN termasuk PNS dan calon PNS, P3K, TNI, anggota Polri, hakim hingga pensiunan juga diberikan gaji ke-13 di tahun 2025. Melalui PP terbaru yang disahkan oleh Sri Mulyani, juga dijelaskan mengenai komponen gaji ke-13 yang diterima oleh masing-masing penerima. Untuk PNS akan mendapatkan tambahan tunjangan kinerja, yang mana tunjangan kinerja ini sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kemudian, itu informasi pertama. Kita masuk di informasi kedua. Pemerintah mengumumkan kebijakan kenaikan gaji bagi ASN. Dan bagaimana dengan pensiunan? Kementerian Pan-RB kembali menghadirkan forum wisatanya kebijakan Pan-RB sebagai ruang diskusi kebijakan strategis aparatur sipil negara. Beberapa waktu yang lalu, topik yang diangkat adalah kenaikan gaji bagi PNS dan P3K, yang mana kenaikan gaji ini terdiri atas dua jenis, yaitu kenaikan gaji berkala atau KGB dan kenaikan gaji istimewa atau KGI. ASN terdiri dari dua jenis, mulai dari PNS dan P3K. Keduanya memiliki hak atas kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa. Namun ketentuannya berbeda sesuai regulasi masing-masing. Kenaikan gaji berkala adalah peningkatan penghasilan secara rutin berdasarkan masa kerja golongan. Misalnya, perpindahan dari masa kerja golongan dari 0 tahun ke 2 tahun, dari 2 tahun ke 4 tahun, dan seterusnya.
Bisa kita artikan kenaikan gaji berkala ini 1 kali dalam 2 tahun. Bagi PNS, KGB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Syaratnya adalah telah mencapai MKG masa kerja golongan yang ditentukan dan memiliki penilaian kinerja minimal cukup. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala diterbitkan 2 bulan sebelum tanggal berlakunya oleh atasan yang berwenang. Jika syarat belum terpenuhi, KGB bisa ditunda hingga 1 tahun. Penundaan dilakukan melalui surat keputusan dari pejabat berwenang dan tetap dihitung dalam masa kerja berikutnya. Sementara itu, kenaikan gaji istimewa bagi PNS diberikan bagi yang mendapat nilai kinerja sangat baik dan ditetapkan sebagai pegawai teladan. KGI memajukan waktu KGB selanjutnya. Pemberian kenaikan gaji istimewa dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga sebagai bentuk penghargaan atas kinerja luar biasa pegawai. Syarat utama, masa kerja lebih dari 2 tahun dan penilaian kinerja 2 tahun terakhir minimal baik. Nah itu ya, jadi ada kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa. Yang mana sementara untuk kenaikan gaji di tahun 2025 secara umum, ini pemerintah masih belum mengumumkan hingga saat ini, baik itu untuk PNS maupun untuk pensiunan. Sehingga kita masih harus bersabar terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Kemudian, informasi terbaru dari Menpan RB terkait dengan skema pensiun fully funded kapan mulai diberlakukan, ya. Adapun skema fully funded ini sebenarnya telah tercantum dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Artinya, single salary dan skema pensiun fully funded direncanakan untuk diterapkan tahun 2025 ini. Tetapi hingga saat ini sudah memasuki akhir Mei dan sebentar lagi akan memasuki awal Juni. Masih banyak yang bertanya kapan sebenarnya fully funded ini akan diberlakukan, apakah jadi atau tidak pada tahun ini. Nah, saat ditanya terkait dengan progres pembahasan kedua skema itu, berdasarkan informasi terakhir dari Menpan RB, Rini Yudiantini tidak berkomentar banyak, namun ia menegaskan skema penggajian dan pensiunan itu nantinya akan dibahas dalam rancangan peraturan pemerintah RPP manajemen ASN. Rini menjelaskan saat ini pihaknya masih dalam tahap penyiapan RPP manajemen ASN. Nah, jadi terkait dengan aturan skema fully funded hingga saat ini masih belum diterbitkan oleh pemerintah ya. Jadi hingga data yang kita himpun pada malam hari ini memang pemerintah belum menerbitkan aturan terkait dengan pemberlakuan skema fully funded. Artinya kita harus bersabar lagi terkait dengan kapan pensiunan fully funded ini akan mulai diberlakukan.